Pagi ini saya akan sharing berbagi sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Gandum, Anggur, dan Minyak. Saya sendiri juga jujur bingung-bingung juga saudara ya, kenapa saya mesti pagi ini doa pagi sampaikan tentang 3 unsur ini dalam kehidupan kita, gandum, anggur, minyak. Mestinya menurut saya ini lebih tepat diberitakannya barangkali di ibadah umum, ibadah raya, begitu pas ada yang namanya perjamuan kudus. Makanya saya katakan saya juga bingung-bingung gitu saudara ya, kenapa saya mesti harus bukakan ini, mesti sampaikan ini pada saudara. Tapi kita terima saja, kita belajar firman Allah pagi ini. Berkat apa yang Tuhan mau kasih kepada kita, berkat firman apa yang Tuhan mau ajarkan, didik dalam kehidupan iman kekristenan kita. Saya mau bicara tentang sekali lagi gandum, anggur, dan minyak. Ternyata 3 unsur ini harus ada, harus kita miliki dalam hidup kekristenan kita. Maka hidup kita akan jadi ajaib. Hidup kita jadi indah, luar biasa hidup di dalam Yesus. Kita langsung baca saja ayatnya. Ulangan pasal 7 ayat 13 tentang gandum, anggur, dan minyak. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita baca dengan keras. Secara bersama-sama kita baca ayat ini. Ulangan 7 ayat 13, 1, 2, dan 3. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Saudara, ketika kita membaca perjanjian lama, saya selalu ajarkan sama jemaat di Jombang, setiap baca perjanjian lama harus pakai kacamata, harus pakai cara pandang perjanjian baru. Bagi orang-orang perjanjian lama, bagi orang Israel di masa itu, ya juga mungkin juga di masa kini buat orang Israel yang ada di sana, setiap kali mereka membaca perjanjian lama, mereka hanya mendapatkan begini gambarannya saja. Ya, setiap kali mereka membaca firman Allah, ayat-ayat perkataan Tuhan dalam perjanjian lama, mereka cuma mendapatkan bayangannya saja, gambarannya saja. Makanya saya ulang sekali lagi, setiap kali kita orang Kristen baca perjanjian lama, cara pandang kita, kacamata kita mesti perjanjian baru. Kita mesti lihat Yesus di situ. Karena saya percaya bagi kita umat perjanjian baru, orang Kristen yang telah ditebus oleh darah Kristus, tiap kali kita baca perjanjian lama kita bukan dapat gambarannya, bayangannya, tapi kita dapat kenyataannya, dapat realitanya. Termasuk ayat ini bicara tentang 3 hal, tentang gandum dan anggur serta minyak, gitu ya. Gandum, anggur, minyak. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan sama-sama mengajak Anda semua untuk kita sama-sama belajar tentang rahasia firman, tentang yang namanya gandum, anggur, dan minyak. Karena ternyata begini, kalau saya baca di ayat-ayat yang lain, di kitab yang lain, di pasal ayat yang lain, itu ternyata banyak bertaburan gitu ya. Kalimat firman yang mengatakan, yang menuliskan 3 unsur, apa yang namanya ya, kelompok makanan begitu ya, produk makanan begitu ya, gandum, anggur, minyak. Ternyata saya menemukan di beberapa pasal ayat kitab dalam Alkitab, selalu urut-urutannya disebutkan tentang gandum, anggur, minyak itu selalu sama. Urutannya sama, ya, posisinya sama. Gandum, anggur, minyak. Gandum, anggur, minyak. Gandum, anggur, minyak. Begitu susunannya. Itu bertaburan banyak kalimat ayat. Saya kasih contoh. Saya kasih pandangan sama saudara supaya ada memahami tentang rahasia pelajaran firman tentang gandum, anggur, minyak. Gandum, anggur, minyak. Saya kasih contoh, lihat Ulangan pasal 11. Karena waktu kita terbatas, saya tidak sodorkan banyak ayat sama saudara. Beberapa ayat tentang gandum, anggur, minyak. Mari kita lihat dalam Ulangan 11 pada ayat 13 dan ayat 14. Saya baca 13 ya. 14-nya sama-sama. 13 saya baca begini kata Alkitab.
jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Mari sama-sama kita baca 14, 2, 3. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, minyakmu. Selalu urut-urutannya sama. Aneh saudara ya, kalau kita baca di pasal lain, ayat lain, kitab lain, muncul kata gandum, anggur, minyak. Posisinya sama, produk makanan ini, gandum, anggur, minyak. Saya ulang, bagi orang-orang Israel perjanjian lama, ketika mereka membaca kata gandum, anggur, minyak, mereka hanya mendapat gambarannya saja. Mereka hanya mendapatkan bayangannya, tapi bagi kita mendapat yang realitanya, yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Makanya saya ajak saudara belajar rahasia ini, supaya kita mengalami yang sesungguhnya. Realita gandum, anggur, minyak dalam hidup kita. Apakah yang terjadi ketika Anda dan saya orang Kristen perjanjian baru yang hidup dalam Yesus, yang percaya pada Yesus, ketika kita punya 3 unsur ini, kita memiliki 3 hal ini, gandum, anggur, minyak, terpelihara, hidup kita hidupi ada dalam hidup kita. Apa yang terjadi bagi orang perjanjian lama cuman gambaran. Bagi kita apa? Ya sama-sama kita tahu gandum, anggur, minyak sebetulnya bicara tentang apa? Saudara ya, gandum dan anggur kita tahu perjanjian baru menjelaskan pada kita itu bicara tentang tubuh dan darah Yesus. Gandum yang dihancurkan jadi tepung, tepung diolah jadi roti. Roti bicara daging Yesus, roti gandum. Ya, anggur yang diperas itu bicara tentang darah Yesus. Kata Yesus sendiri yang mengajar. Jadi sebetulnya kata gandum dan anggur bagi kita, makna realita yang kita alami itu bicara perjamuan kudus. Setiap bulan di gereja kami GSPDI Philadelphia Jombang, perjamuan kudus kami masih 1 bulan 1 kali. Tapi ada gereja-gereja modern itu kembali kepada gereja mula-mula zaman gereja para rasul. Perjamuan kudusnya bukan 1 bulan sekali, tapi perjamuan kudusnya tiap minggu. Ada mungkin di antara gereja di mana Bapak Ibu digembalakan, itu perjamuan kudusnya tiap minggu. Gak ada, itu bukan salah, tapi kembali justru kembali kepada gereja mula-mula. Saya ulang, bicara gandum dan anggur itu bicara pengorbanan Yesus. Itu bicara tentang tubuh dan darah Yesus. Itu bicara tentang perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Minyak, gandum, anggur, minyak. Nah, minyaknya ini bicara tentang urapan Roh Kudus. Minyak bicara tentang urapan kuasa. Jadi kalau kita memelihara punya gandum dan anggur, ya, kita punya 2 unsur ini jadi satu, itulah korban Kristus. Perjamuan kudus terpelihara, ada selalu dalam hidup kekristenan kita. Ya, perjamuan kudus kita junjung tinggi, kita hormati karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan kita lakukan selalu tiap bulan 1 kali, bahkan tiap minggu. Kalau tiap hari boleh pendeta, ya boleh saja, gak ada salahnya. Karena itu kan apa saudara ya, memperingati korban Kristus, mengalami korban Kristus. Nanti saya terangkan tentang hal itu, dahsyat luar biasa. Nanti kemudian akan mengalir minyak, kan, mengalir kuasa, mengalir urapan kudus. Bicara urapan, bicara kuasa. Saya khusus pernah ajarkan sama saudara tentang urapan kuasa. Ya, bagaimana caranya mengalami urapan kuasa? Anda mesti masuk dalam hadirat Tuhan, kan. Salah satunya lewat korban Kristus. Atau saat kita menyembah Tuhan, ketika hadiratnya turun, dalam hadirat Allah mengalirkan urapan. Yang Anda kejar bukan urapan, hadiratnya, pribadinya. Kalau hadiratnya hadir, ya urapannya mengalir. Urapan bicara kuasa, sakit disembuhkan, kekurangan diberkati. Itu pekerjaan kuasa, itu pekerjaan urapan. Saya berdoa, Anda bisa menangkap ini firman. Nah, mari sekarang kita lihat dengan cepat. Kalau kita punya 3 unsur ini dalam hidup kita, memiliki gandum, anggur, dan minyak. Tahukah saudara apa yang terjadi pada kita?
Kalau kita orang-orang yang hidup dalam Yesus punya 3 produk ini, gandum, anggur, minyak. Apa yang kita alami? Realitanya, kenyataannya, bukan gambarannya, bukan bayangan. Tapi apa realita yang terjadi? Ulangan 7 ayat 13 yang sudah kita baca tadi mengatakan begini. Kalau ada gandum, anggur, minyak kita miliki, Alkitab katakan begini. Ia, lihat ayatnya ya di screen saudara. Ia, itulah Tuhan Allah kita akan mengasihi engkau. Jelas. Kalau kita punya 3 unsur ini terpelihara, punya gandum, anggur, perjamuan kudus, punya apa? Urapan alaminya itu. Iya, Tuhan akan mengasihi engkau. Katakan amin. Apalagi memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Hari Minggu saya ajarkan tentang kata amin. Artinya apa? I believe, aku percaya. Terjadilah kepadaku, so be it unto me. Terjadilah kepadaku seperti perkataanmu. Saya rindu setiap kali firman datang sama saudara. Janji yang mengandung kebaikan. Anda gak segan, gak malu ya mengatakan amin. Supaya apa? Aku percaya itu terjadi padaku. Saudara mau Tuhan mengasihi saudara? Seperti kita amin. Apakah saudara mau mengalami berkat Tuhan bahkan diperbanyak berkatnya? Kuncinya di sini ya, dikatakan bahkan ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, apalagi gandum dan anggur serta minyakmu. Kalau kita punya 3 unsur ini dalam kehidupan kita, gandum, anggur, minyak, Alkitab katakan Tuhan akan mengasihi saudara dan Tuhan akan memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Apalagi kalau kita turun di ayat 14-nya. Jadi catat ya, ini penting. Ulangan 7 ayat 13, turun 14-nya dikatakan begini. Engkau dikatakan akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Bukan cuma diberkati, Tuhan bikin perbedaan loh. Kalau Anda punya 3 hal ini, gandum, anggur, minyak, Alkitab katakan engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Engkau akan diberkati lebih dari segala bangsa. Dibedakan, tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Ayat 15, Tuhan akan menjauhkan, dikatakan segala penyakit daripadamu. Apalagi, dan tidak ada satu wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkan kepada semua orang yang membenci engkau. Yang pertama, Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, Tuhan memberkati kita, membuat kita banyak. Ayat 14 katakan dia akan memberkati kita melebihi dari segala bangsa. Anda di VVIP-kan sama Tuhan. Diistimewakan, dibedakan. Karena apa? Karena punya gandum, anggur, minyak. Bicara korban Kristus, perjamuan kudus ada pada kita. Dan urapan minyak ada pada kita. Anda diistimewakan. Anda dikasihi Tuhan. Bahkan ada kata begini. Tuhan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Dan segala wabah celaka yang tidak ada satupun wabah celaka itu datang sama kita. Ya, celaka yang pernah menimpa Mesir, wabah-wabah celaka yang menimpa dunia gak datang kepada kita. Bagaimana caranya terproteksi seperti ini? Kuncinya adalah miliki 3 hal ini. Tuhan berpihak pada kita, Tuhan bergerak untuk hidup kita, Tuhan memproteksi kehidupan kita. Ketika kita punya 3 hal ini, saya akan bawa saudara masuk lebih dalam lagi. Sebetulnya dari beberapa ayat yang barusan kita baca, yang saya sudah sodorkan ayat-ayat sama saudara. Sebetulnya apa yang sesungguhnya yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Pesannya Tuhan apa sih? Remanya apa? Pewahyuan yang hidup buat kita umat Tuhan yang sedang doa pagi zaman sekarang ini apa? Realitanya apa buat kita? Pesannya Tuhan itu apa buat kita? Mari kita perhatikan Ulangan 11 ayat 13 sampai 14 ya. Saya ulang pembacaannya, saya baca 13, 14-nya sama-sama ya. Ayat 13 begini kata firman, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayo sama-sama kita baca di ayat yang ke-14, 2, 3.
maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Sebetulnya pesan Tuhan esensinya apa buat kita? Pewahyuannya apa buat kita hari ini? Pewahyuannya ini, bahwa ternyata ayat-ayat firman Allah yang inti isinya tentang 3 unsur hal ini. Gandum, anggur, minyak. Gandum, anggur, minyak. Itu remanya. Itu pewahyuannya. Pesannya Tuhan buat kita apa? Ternyata begini saudara ya. Bahwa ternyata isi firman Allah yang tertulis tentang gandum, anggur, minyak. Itu di masa perjanjian lama. Coba Anda lihat gambar ini. Tuhan perintahkan sama mereka. Itu selalu ditaruhnya di pintu rumah mereka. Jadi kalau orang Israel zaman dulu sampai zaman sekarang. Jadi kalau Anda sekarang tour Holy Land, Anda pergi ke Israel, Anda masuk hotel-hotel punya orang Israel, kamar hotel maksud saya, atau Anda masuk rumah-rumah orang Israel, selalu di pintu masuk rumah orang Israel, di tiang pintunya, di tiang temboknya begitu, selalu ada yang namanya mezuzah. Apa itu mezuzah? Mezuzah itu ada seperti itu ya, agak apa itu ya, lempengan agak panjang. Itu bisa terbuat dari plastik yang dipegang sama tangan, lihat screen itu. Selalu disentuh sama tangan sama orang Israel. Ketika mereka masuk rumahnya atau keluar rumahnya, selalu tangannya menyentuh mezuzah. Mezuzah itu lempengan begitu, bisa terbuat dari plastik, dari logam, dari apalagi ya, dari kayu, dari keramik. Zaman sekarang itu dikembangkan begitu, dimodernkan. Tapi isinya sama. Dalam mezuzah yang dari plastik, dari logam dan segala macam itu, isinya adalah perkamen yang ditulis tangan berisi ayat firman Allah. Ayatnya apa? Ayatnya yang barusan kita baca yang isinya gandum, anggur, minyak, gandum, anggur, minyak. Contohnya adalah Ulangan 11 ayat 13 sampai 14. Itu ada dalam perkamen dalamnya mezuzah. Ada juga Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ayat itu sangat kita kenal. Hai orang Israel, ketahuilah Tuhan Allahmu itu adalah Allah yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap gitu ya. Itu ayat yang kedua gitu ya. Atau firman yang kedua yang ditaruhkan, dimasukkan dalam mezuzah itu. Jadi ada firman di situ yang ditulis pakai perkamen gitu saudara ya. Jadi setiap kali mereka masuk rumah, pegang itu ayat. Mereka berkata begini, ayat itu berkata, ya Tuhan Allahmu itu esa. Ya, kamu mesti mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap tadi. Bahkan mengatakan tentang gandum, anggur dan minyak, mereka akan dikasihi Tuhan. Anda masih ingat itu kan? Bahkan Tuhan akan memberkati engkau di antara segala bangsa. Bahkan Tuhan menjauhkan dari segala malapetaka, penyakit, wabah segala macam. Mereka sentuh itu masuk dengan percaya. Keluar rumah, sentuh lagi itu pintu yang ada mezuzahnya. Bukan cuma itu. Coba lihat gambar berikutnya. Tuhan juga perintahkan ini sama mereka. Setiap kali mereka datang berdoa kepada Tuhan, setiap kali sembahyang, menghadap Tuhan beribadah, mau di sinagoga, ibadah di rumah ibadah, mau sembahyang menghadap Tuhan contohnya di pesawat. Realitanya begitu zaman modern. Saya ngomong zaman dulu, saya kaitkan kekinian. Tetap terjadi seperti itu. Yang namanya orang Israel itu bayangan mereka dapatkan. Mereka selalu ketika mereka beribadah doa menghadap Tuhan. Mau di pesawat, mau di rumah, mau di sinagoga, di pesawat, di mobil. Setiap doa sembahyang minta tolong sama Tuhan atau ibadah menyembah Tuhan. Tuhan katakan apa? Mereka harus pakai namanya tefilin. Kotak 2 dari kulit. Ada 2 kotak dari kulit itu. Itu isinya perkamen. Firman Allah juga isinya. Perkamen ya, lembaran tulisan itu ditulisi ayat firman Allah. Salah satu ayatnya Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 sama. Tuhan Allahmu esa, kasihilah dia dengan segenap tadi. Lalu Ulangan 11, 18, 20 itu isi tefilin. Saya baca ya supaya Anda paham pelan-pelan ya. Tetapi kamu harus menaruh perkataan ini, firman Allah ini. Taruh di mana? Dalam hatimu, dalam jiwamu, pikiranmu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, diikatkan. Dan haruslah yang menjadi lambang di dahimu. Mereka lakukan secara gambaran. Ya, mereka lakukan secara apa? Hurufiah. Jadi
tefilin tadi yang berisi firman Allah itu diikatkan di lengannya, dililitkan di tangannya sampai jarinya, lalu ditaruh di dahinya, di pikirannya sini. Apalagi dikatakan, kamu lihat harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Suruh mengajarkan kepada anak-anaknya. Ini bicara kehidupan sehari-hari. Ya, ini bicara tentang aktivitas sehari-hari. Firman Allah itu mesti diajarkan, mesti ada dalam kehidupan mereka setiap hari sampai keluarga mereka. Ayat 20 coba sama-sama kita baca 2, 3. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, lihat gambar ini saudara ya. Konteks mesusa dan tenfilin ini berbicara tentang gandum, anggur, dan minyak. Kita mesti kembalikan pada konteksnya. Ternyata ayat-ayat firman Allah yang dituliskan di pintu masuk pintu rumah mereka atau di pintu gerbang masuk rumah mereka, atau setiap kali mereka datang menghadap Tuhan, sembahyang, berdoa, menyembah Allahnya, Allah yang hidup Yahweh itu, mereka mesti pakai tefilin, mereka mesti pakai mesusah masuk rumah. Mesti ada di rumah tangga mereka. Bahkan diajarkan dalam aktivitas waktu duduk, waktu bangun, waktu berjalan, waktu berbaring, sampai kepada anak-anak mereka. Itu kan bicara keseharian hari-hari, aktivitas sehari. Itu mesti ada setiap hari, gandum anggur minyak, tentang firman Allah, tentang korban Kristus bagi kita. Mesti ada, sampai setiap menghadap Tuhan, mesti ada itu ayat. Bagi kita gandum anggur minyak itu bicara pengorbanan Yesus. Yang namanya kita orang Kristen zaman sekarang, kita nggak perlu gitu ya. Oh supaya saya dikasihi Tuhan, supaya saya diberkati Tuhan. Kemanapun kita pergi dilindungi sama Tuhan. Masuk rumah kita, keluar rumah kita diprotek sama Tuhan. Lalu kita ikut orang Israel, kita pasang mesusa di pintu rumah kita. Nggak usah. Kita nggak usah pakai tefilin, isi firman taruh di pikiran, taruh di tangan kayak mereka menyembah Tuhan. Kita nggak perlu. Karena ternyata gandum anggur minyak bagi kita bukan bicara gambarannya, maknanya apa? Korban Kristus dan kuasa Kristus gitu. Kalau Anda menghormati korban Kristus, kematian Kristus, Anda pasti mengalami kuasa kebangkitan Kristus, minyak urapan itu. Itu kan bicara kuasa kebangkitan. Iya kan? Coba lihat ayat 21. Dalam Ulangan 11 ayat 21. Lanjutannya dari ayat-ayat yang ditaruh baik di tefilin maupun mesusah. Ya, supaya apa sih? Kenapa sih Tuhan suruh mereka taruh tefilin, taruh mesusa di rumah mereka? Itu harus menjadi keseharian, mesti ada di rumah-rumah orang Israel. Mesti ada mewarnai hari-hari Israel. Untuk apa Tuhan suruh mereka taruh di pintu gerbang, pintu rumah mereka? Untuk apa? Tujuannya ini ayat 21. Ayo sama-sama kita membaca di ayat 21, 2, 3. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Ya, perhatikan baik-baik ayat ini saudara ya. Kenapa Tuhan suruh selalu ayat-ayat firman tentang gandum anggur minyak mesti ada ditempel di pintu rumah mereka, pintu gerbang rumah mereka. Mesti datang kepada Tuhan berdoa sembahyang, mesti ada tefilin yang berisi gandum anggur minyak. Ya, selain juga ada yang namanya Allah itu esa kasih dia dengan segenap tadi. Kenapa mesti ada itu? Alkitab katakan ini, supaya yang pertama kamu dikasihi kan. Apalagi dilindungi, wabah gak datang sama kamu. Kamu dibedakan sama bangsa lain, diberkati luar biasa. Apalagi supaya panjang umurmu. Sudah mau panjang umur? Ada orang berkata, buat apa pendeta panjang umur dikejar-kejar sama utang, ya kan? Buat apa pendeta panjang umur tiap hari mesti minum obat penahan rasa sakit karena Anda sakit. Tapi saudara percaya, kalau Anda punya gandum anggur minyak, Anda dibedakan loh. Bahkan dikatakan apa? Umur anak-anakmu dibikin panjang sama Tuhan. Jadi kalau kita ingin sampai anak-anak kita bahagia, anak-anak kita diberkati Tuhan, sampai kepada anak-anak kita panjang umur seperti kita papa mamanya panjang umur,
ajari tiap hari mereka dengan firman Allah. Tentang apa? Korban Kristus. Untuk apa Yesus mati buat kita? Dan seterusnya. Bahkan dikata begini, tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, lihat itu screen, untuk memberikannya kepada mereka, ini menarik ya, selama ada langit di atas bumi. Dalam bahasa Inggris dikatakan, as the days of heaven upon the earth. Ya, jadi hari-hari kita ya seperti di sorga. Hari-hari kita itu seperti di sorga, di atas bumi ini. Jadi kita di bumi seperti di sorga. Ini luar biasa loh. Kita memang hidup di bumi, kita hidup di dunia. Tapi seperti di sorga, maksudnya apa? Sorga backup kita. Kuasanya bergerak untuk kita. Di mana kita bertindak, di situ sorga bertindak buat kita. Sorga pelihara kita, sorga protek kita. Semua yang terbaik yang sorga punya dikasih sama saudara sebagai warisan. Tapi persoalannya gandum, anggur, minyak kita miliki tidak. Ingat, bagi kita bukan gambaran. Lalu ada di rumah pasang yang namanya mesusa di rumah saudara. Oh, tak pasang ayat ini. Jadi maksud saya mengajarkan firman Allah ini bukan hurufiahnya Anda kerjakan loh ya. Anda tidak perlu, Anda nggak usah bikin mesusa di rumahmu, tidak usah. Bukan itu tujuan saya. Anda nggak usah bikin tefilin dari kotak kulit, pasang di dahimu mau sembahyang menyembah Tuhan. Atau di lengan kita, nggak perlu. Itu gambaran, itu hurufiah, itu kuno. Ya, bagi kita yang telah ditebus darah Kristus, ini bicara apa? Korban Kristus. Ya, gandum dan anggur bicara tentang tubuh Yesus, darah Yesus, roti dan anggur. Ya, makanya pelihara perjamuan kudus, itu bicara Anda memelihara korban Kristus, menghormati korban Kristus, percaya meyakini korban Kristus, itu kuasanya kematian itu nyata buat kita. Makanya kalau misalnya di gereja kita, di gereja Anda, perjamuan kudus 1 minggu cuma 1 kali, jangan Anda cuma lewat-lewat. Baik lewat online, hormati perjamuan kudus, maupun ibadah onsite datang di gereja kita masing-masing, jangan lewatkan perjamuan kudus, jangan ada coba tidak hadir. Kecuali memang ada kepentingan yang sangat penting Anda gak bisa tinggalkan. Tapi selama memungkinkan kamu bisa datang ibadah perjamuan kudus, saya dorong saudara, datanglah perjamuan kudus. Karena itu bicara kamu punya gandum, kamu punya anggur. Itu bicara kamu punya korban Kristus dalam hidupmu. Nanti minyak pasti mengalir, kuasa Tuhan pasti mengalir. Sorga kuasanya protek, berkati, lindungi, kasih panjang umur sama saudara. Saudara bisa berkata amin. Saudara percaya itu akan terjadi pada saudara. Kalau saudara percaya itu terjadi sama saudara, katakan amin. Saya pun berkata amin, amin, amin terjadi pada saya. Saya mau cerita sama saudara, karena menarik loh ini ya. Kita itu di bumi seperti di sorga, ngalami janji Tuhan. Kalau punya 3 hal ini luar biasa. Anda jadi orang Kristen yang berbeda. Anda jadi orang Kristen yang luar biasa. Kalau punya gandum, anggur, minyak. Saya heran, kenapa saya mesti lepaskan ini pada saudara. Tapi ini penting ternyata. Saya coba searching di Google. Ini cerita lama. Tapi saya temukan, saya ingat cerita ini, saya coba tunjukkan sama saudara. Anda pasti pernah dengar yang namanya Bermuda Triangle, segitiga Bermuda. Itu letaknya di Samudra Atlantik, Lautan Atlantik antara Miami, Puerto Rico. Itu samudra itu disebut Samudra Bermuda, saudara ya. Samudra Atlantik. Tahun 1960 sampai tahun 1970-an, 80-an sampai 90-an. Itu masih sering terdengar, apalagi tahun 70-60 kencang ceritanya. Ada banyak kapal-kapal, pesawat yang melintasi lewat daerah Bermuda Triangle, segitiga Bermuda. Anda pasti pernah dengar, itu lenyap tanpa bekas, gak ada kemana, gak pernah ketemu sampai sekarang. Orang-orang Amerika itu pernah angkut budak-budak dari Afrika. Menurut saya tidak berperi kemanusiaan. Mereka cuma angkut penuh sesak itu kapal yang besar. Angkut budak yang mungkin ribuan jumlahnya. Dinaikkan kapal saudara ya, tanpa dikasih makan suruh kerja. Banyak yang mati itu budak.
Apa yang terjadi? Ketika kapal besar perjalanan dari Afrika menuju ke Amerika, itu lewat Bermuda, segitiga Bermuda, itu hilang tanpa bekas sampai hari ini. Gak ada kapalnya, orangnya gak ada yang ketemu. Ada banyak konon cerita yang tahun 70-an, 60-an, 80-an. Itu kapal besar melintas, bahkan pesawat yang melintasi udara lewat atasnya segitiga Bermuda. Itu hilang tanpa bekas sampai hari ini. Berapa banyak kapal-kapal perang Amerika juga hilang di sini. Tanpa bekas loh. Yang penumpangnya pun tidak ada. Cerita itu angker betul ya. Sehingga beberapa guru saya pernah bertanya di sekolah kitab. Itu tempat penuh kutuk gitu kayaknya. Penuh. Setan paling senang dengan kematian kan. Hura-hura dia di situ. Dan saya pernah baca. Anda bisa searching di Google ya. Cari di internet. Lihat gambar ini saudara ya. Ternyata begini, saya baca di searching ya. Ternyata yang namanya segitiga Bermuda, yang lokasinya ada di Samudra Atlantik, itu kalau dasar lautannya itu dibor, bumi itu kan bulat ya, bumi bulat. Itu kalau seandainya yang, lihat saya ya, kalau seandainya yang namanya segitiga Bermuda di atas ini, itu dibor dasarnya. Dibor sampai tembus bawah, bumi itu bulat, itu ternyata dasarnya akan tembusnya di mana? Di lautan ini, Maria Trench Depth Chart. Mariana Trench itu lautan itu adanya di Filipina. Tahukah Anda, lautan Mariana Trench itu adalah lautan yang terdalam di dunia. Terdalam ini lautan. Diperkirakan 11.000 meter dalamnya, saudara ya. Dalam sekali, kilometer dalamnya. Salah tulis, dalam banget itu saudara ya. Dan yang menarik, itu ketika dibor, itu tembus. Jadi para ilmuwan menyelidiki itu tembus sampai seperti itu. Jadi kalau istilah apa ya, saya banyak dengar khotbah akhir zaman dari teman-teman hamba Tuhan mengatakan perut buminya Samudra Atlantik dengan ini Maria Trench tembus itu paling dekat dengan neraka. Setan pesta pora di situ. Singkat kata begini karena waktu. Tapi cerita model kapal hilang, pesawat hilang zaman dulu tahun 90-an terakhir itu nggak terdengar lagi loh sekarang. Kita nggak pernah dengar pesawat lewat hilang sekarang, betul ya? Anda nggak pernah dengar kapal lewat lenyap hilang, nggak ada bekas, nggak pernah. Memang orang berkata lenyapnya kenapa? Karena badai. Lah pemicu badainya karena apa? Orang nggak bisa dapat jawaban. Dari mana? Tahukah Anda? Ada sebuah peristiwa yang terjadi, ada searching di Google. Tahun 1999. Itu ada misionari, itu ada hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Sengaja datang di Samudra Atlantik, sengaja mereka datang di segitiga Bermuda. Ngapain pendeta? Perjamuan kudus di situ. Perjamuan kudus itu. Ngapain perjamuan kudus? Memberitakan pengorbanan Tuhan. Ingat, 1 Korintus katakan setiap kali kita makan tubuh dan darah Yesus. Setiap kali kita perjamuan kudus. Kita itu menceritakan pengorbanan Kristus. Kita memberitakan pengorbanannya. Kita memberitakan tentang kematiannya. Untuk apa dia mati? Untuk apa dia korbankan dirinya? Menghancurkan kutuk. Melenyapkan kutuk. Semua kutuk dosa, kutuk dunia ini ditanggung di tubuhnya Yesus. Setiap kali Anda makan tubuh dan darahnya gandum dan anggur itu. Kita punya dalam hidup kita. Memelihara perjamuan kudus. Itu menceritakan, memberitakan pengorbanannya. Untuk apa dia berkorban? Kutuk dihancurkan. Sehingga apa? Minyaknya mengalir, kuasanya datang. Kuasa kebangkitannya. Tidak ada kuasa kebangkitan tanpa kuasa kematian. Tapi titik beratnya saya mau berkata begini. Setiap perjamuan kudus itu korban Kristus diberitakan. Kutuk dihancurkan. Sejak peristiwa para misioneri, para hamba Tuhan memberitakan, ya, menceritakan korban Kristus di tempat itu. Sejak 1999 tidak ada lagi kutuk di tempat itu. Sehingga tidak heran hari ini nggak pernah terdengar pesawat hilang, kapal hilang, nggak ada. Kenapa? Kutuknya dihancurkan. Kenapa? Perjamuan kudus. Makanya penting loh gandum dan anggur dan minyak itu kita miliki. Kutuk hancur. Makanya kita dibedakan dari segala bangsa. Aku mengasihi engkau, tulah wabah gak datang kepadamu. Karena apa? Diprotek sama Tuhan. Kutuk hancur. Makanya begini cuman ngomong nih saudara ya. Kalau misalnya ada orang misalnya jual rumah. Rumahnya nomor 13. Sial katanya 13. Dijual murah, berani beli enggak? Kalau misalnya rumah tusuk sate, berani beli enggak? Ada seorang jemaat sharing sama saya.
Ini kontrak rumah om untuk kerja, tusuk sate katanya. Anaknya ngomong sama mamanya, tapi saya katakan mamanya katakan sama anak saya, kontrak saja. Kan pendeta, gembala katakan nggak apa-apa. Ya itu terjadi saudara ya, ngalami. Bukan kutuk tapi berkat yang datang. Mari kita belajar lewat firman Allah ini saudara. Bahkan seringkali apa saudara ya, mungkin ada apartemen atau apa yang tingkatnya tingkat 4. Orang yang 4 itu kan ya, mati, sial juga. Berani gak beli tempat itu? Kalau murah kenapa enggak? Panggil pendeta, panggil saya mau doakan, beritakan korban Kristus, kasih perjamuan kudus itu, kutuk pasti dihancurkan. Ya mari dikatakan amin. Sederhana yang saya sampaikan sama saudara. Bahwa ternyata perjamuan kudus, gandum dan anggur, roti dan anggur, darah dan tubuh Yesus. Itu ketika kita makan, itu kutuk hancur loh. Bahkan di mana ada kutuk yang orang takut. Beritakan korban Kristus di situ. Beritakan kematian Kristus di situ. Kutuk segala macam pasti hancur. Kenapa? Minyak mengalir, kuasa kebangkitan mengalir, kutuknya hilang, rumahnya bahagia, rumahnya diberkati, tanahmu diberkati, bisnismu diberkati. Gak ada kutuk. Makanya ini rahasia, semua janji Tuhan akan saudara alami dalam hidup saudara. Kuncinya apa? Gandum, anggur, minyak, engkau mesti alami. Hormati korban Kristus ya. Karena korban Kristus membuat kita berkemenangan dalam Tuhan.